Teman-teman, ini sekarang kita berada di pohon alpukat seeker ya. Dengan melalui proses pruning yang benar, stressing air yang benar, sekarang setelah 2 bulan kemudian menghasilkan bunga di setiap pucuk tanaman, di semua cabang-cabang menghasilkan bunganya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih tujuan dari pruning yang baik itu, sehingga nanti proses stressing air kita itu bisa maksimal. Nah, jadi pruning itu mempunyai beberapa tujuan dan fungsi yang sangat bagus ya. Nah, apa saja tujuan dari pemruningan itu yang belum kita ketahui? Yuk simak terus video kali ini, jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Adi Nur Prayogi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengunjungi di rumah teman kita yang kemarin sudah mempraktekkan hasil stressing air seperti yang ada di video-video saya sebelumnya. Dia lakukan stressing air pada pohon alpukat Miki ya, Miki dan seeker. Nah, pada kesempatan kali ini ternyata setelah 2 bulan perlakuan sudah ada hasilnya ya. Ini yang depan kita yaitu alpukat seeker yang sudah berbunga setelah stressing air kurang lebihnya 2 bulan. Nah, kita lihat ini bunganya sudah mulai bermunculan ya. Dari setiap pucuk bunga ini rata-rata sudah mulai ada hasil bunganya. Nih, ini satu, kemudian ini 2 nih. Nah, ini jadi teman-teman, ini calon bunga yang akan muncul ya. Nih, kita lihat tuh, kita zoom. Nah, jadi kalau dia calon bunga itu dia ada putih-putih ya, putih-putih di calon ketiak daunnya ya. Nah, itu nanti ketika sudah mulai akan membuka, dia akan menghasilkan seperti ini teman-teman. Nah, ini dia, ini hasilnya setelah stressing air kurang lebihnya 2 bulan, kemudian aplikasi MKP kurang lebihnya 100 gram per tanaman ya, dengan interval 2 kali kalau tidak salah informasi yang saya berikan ya. Nah, ini dia, ini di pucuk-pucuknya sudah mulai bermunculan bunga-bunganya teman-teman ya. Nih, nah sekarang tinggal lakukan pertahanan atau mempertahankan bunganya supaya nanti bunganya bisa menghasilkan buah ya. Nah, ini teman-teman, nih semuanya sudah mulai bermunculan bunganya. Yang ini kita lihat belum ada ya ini ya. Nah, jadi kalau yang ini kemarin dia sebenarnya malah telat melakukan pemangkasan nih. Tuh, jadi pemangkasan itu kemarin telat sehingga stressing airnya tidak kurang atau tidak maksimal ya. Nah, jadi kalau kebanyakan tajuk itu malah kurang maksimal. Kalau sini sudah dipangkas ya, sudah di pruning. Nah, jadi teman-teman ada beberapa manfaat atau tujuan dari pemruningan. Yang pertama, pemruningan itu bermanfaat yaitu pertama untuk mengarahkan cabang pertumbuhan. Nah, ini misalnya pohon yang sudah besar ya, pohon yang sudah besar, di samping sana ada tembok, dan di sini sebelah sini itu masih kosong, sebelah sana ada pohon. Nah, jadi kita bisa mengarahkan tajuk tanaman itu supaya apa? Supaya tidak terlalu mendekat dengan tembok ataupun mendekat dengan pohon yang ada di sampingnya, sehingga kita arahkan ke sebelah kanannya atau ke arah belakangnya. Itu jadi fungsi yang pertama dari pemruningan, yaitu mengarahkan arah tumbuh tanaman. Itu fungsi yang pertama. Kemudian fungsi yang kedua yaitu seperti ini. Jadi beberapa tanaman itu ada pemruningan yang berfungsi untuk merangsang atau memicu pembungaan. Salah satu contohnya yaitu pada jambu kristal. Pada alpukat pun juga bisa, yaitu fungsinya, tujuannya yaitu untuk memicu pembungaan. Nah, itu salah satu fungsi dari pemruningan yang kedua. Kenapa bisa memicu pembungaan? Karena dia memutuskan dominansi apikal atau mengurangi tajuk daun yang berlebihan. Ketika tajuk daun berlebihan dan banyak cabang-cabang di dalam, itu mau tidak mau cabang yang di dalam atau tajuk yang dalam yang tidak terkena sinar itu dia tidak produktif dan akan menjadikan
faktor penghambat pertumbuhan bagi tanaman itu sendiri. Maka dari itu kita pruning, kita buang untuk memicu pembungaan. Contohnya lagi pada tanaman jambu kristal ya. Jambu kristal itu ketika kita pruning itu tunas yang berikutnya akan langsung membawa bunga. Tidak seperti alpukat membutuhkan proses yang lebih dalam lagi atau proses yang lebih jauh lagi. Dan pemruningan yang kedua fungsinya yaitu untuk membentuk ranting-ranting baru atau tunas-tunas baru ya. Nah, seperti yang kita lihat sini, itu atas itu kita potong dominansi apikal atau pucuk apikalnya atau cabang primernya. Ketika cabang primer kita potong, mau tidak mau nanti cabang-cabang sekunder yang di samping ini dia akan membuka dan menambah cabang-cabang baru karena yang di atas sudah kita potong. Mau tidak mau nanti pertumbuhannya akan lari ke samping atau ke cabang sekundernya. Berbeda kalau atasnya tidak kita potong, maka tanaman ini akan selalu tinggi dan cabang sampingnya itu akan berkurang. Pada tanaman alpukat ketika banyak ranting, ketika banyak cabang, maka buah atau bunga yang terbentuk itu akan lebih banyak lagi ya ketika tanaman dibandingkan tanaman yang hanya lurus saja. Nah, contohnya seperti ini nih. Ini kemarin sudah kita pruning, sudah kita pangkas sehingga banyak cabang sekundernya, dan setiap cabang sekunder itu bisa menghasilkan bunga ya. Karena tidak ada alpukat yang buahnya di pucuk atau di cabang utamanya. Itu tidak ada. Yang ada dia di cabang sekunder maupun cabang tersier ya. Nah, itu jadi fungsi dari pruning itu yaitu untuk membentuk tunas-tunas baru dan untuk menghasilkan cabang-cabang baru seperti ini. Tuh, setiap pucuknya menghasilkan bunga. Semakin banyak cabang, semakin banyak bunga yang dihasilkan. Cabang samping bukan cabang utama ya. Oke. Nah, kita lanjut fungsi yang keempat. Jadi fungsi yang keempat itu untuk membentuk figur tanaman yang sehat. Kenapa demikian? Ketika kita membuang cabang-cabang tidak produktif, kita membruning cabang-cabang yang ada di dalam sini, yang kecil-kecil ini kita buang, mau tidak mau nanti ada salah satu bagian-bagian batang yang tumbuhnya secara maksimal. Jadi kita membuang cabang yang tidak produktif sehingga kita arahkan saja ke cabang-cabang yang bagus, sehingga nanti pertumbuhannya itu akan lebih baik. Cabang yang sekunder itu akan lebih fokus pertumbuhannya sehingga membentuk figur atau tanaman yang kuat ya. Nah, jadi ketika tidak banyak cabang yang tidak produktif, itu kita pelihara, itu kita biarkan saja. Cabang yang di dalam ini dia masih membutuhkan makanan, tapi dia tidak menghasilkan makanan. Karena apa? Karena dia terhalangi oleh sinar matahari yang masuk. Sehingga yang mencari makanan itu yaitu ya ini, cabang-cabang yang ada di pinggir atau yang ada terkena sinar matahari. Itu yang dia menghasilkan makanan pada siang hari, kemudian dirombak lagi, dimakan oleh tanaman itu pada malam hari, yaitu proses respirasi. Kalau siang proses fotosintesis, kalau malam dia proses respirasi. Nah, jadi kalau cabang yang di kecil ini, yang di dalam ini dia tidak berfotosintesis. Berfotosintesis tetap berfotosintesis, namun dia tidak maksimal. Ini hanya menjadi cabang yang hanya memakan saja namun tidak menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis. Nah, jadi ketika cabang sekunder itu bagus, maka figur tanaman akan menjadi lebih kuat. Nah, kemudian fungsi yang kelima yaitu untuk mencegah serangan hama maupun penyakit. Kenapa demikian? Contohnya ketika musim penghujan seperti ini teman-teman ya. Ketika musim penghujan seperti ini, ketika ranting atau tajuk itu sangat rapat, sangat rindang, itu akan menambah kelembapan udara yang ada di sekitarnya. Ketika kelembapan tinggi, maka penyakit hama itu akan mudah menyerang, khususnya penyakit-penyakit yang merupakan dari jamur maupun bakteri ya. Dan hama-hama ulat itu mudah sekali menyerang ketika kelembapan di sekitarnya itu tinggi. Nah, jadi dengan kita membruning, kita mengurangi cabang yang tidak produktif, itu akan mengurangi kelembapan udara di sekitarnya, karena sinar matahari bisa maksimal masuk ke dalam batang-batang, daun-daun yang ada di sekitar tanaman itu.
Nah, mungkin sekian dulu ya teman-teman tentang video review kita terhadap pohon alpukat seeger yang sudah berbunga pada planter bag ya. Ini planter bagnya ukuran 100 liter ya, 100 liter, ketinggian 2 meter, sudah berbunga. Dan kita lihat tanamannya juga posturnya sangat bagus dan sangat baik walaupun melalui proses stressing air. Nah, oke teman-teman, saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.